Jangan sampai rumah tangga kita rusak gara-gara mertua. Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah rumah tua dari kayu. Ket dindingnya sudah pudar, sebagian atapnya bocor, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Di dalam rumah itu, seorang wanita tua duduk sendiri di kursi bambu. Rambutnya telah memutih, wajahnya dipenuhi keriput, dan tangannya bergetar saat menggenggam segelas teh tawar yang sudah hampir dingin. Dialah Bu Aminah, seorang janda yang kini hidup sendiri di usia senja. Setiap pagi, ia menatap sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto lama, warnanya mulai pudar. Foto itu menampilkan dirinya yang masih muda, berdiri di samping seorang pria gagah bernama Pak Harun, suaminya yang sudah lama tiada. Di antara mereka, seorang bayi mungil yang digendong dengan penuh kasih. Air mata Bu Aminah jatuh perlahan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pak, aku sudah berusaha membesarkan anak kita. Aku habiskan hidupku untuknya. Semoga ia jadi anak yang kau banggakan. Tapi, hati ini sering terasa kosong, Pak." Seolah-olah kebahagiaan itu semakin jauh. Kasih seorang ibu tak pernah terhitung oleh waktu. Namun seringkali, kasih itu terbalas dengan luka. Mari kita kembali ke masa lalu, ketika Rizal, anak sematawayang Bu Aminah, masih kecil. Sejak suaminya meninggal, Bu Aminah memikul seluruh tanggung jawab seorang diri. Ia bangun setiap subuh, menyiapkan sayuran untuk dijual di pasar. Dengan pikulan berat di pundaknya, ia berjalan menembus kabut pagi, menantang panas terik dan hujan deras. Pernah suatu kali, tubuhnya menggigil karena demam tinggi, tapi ia tetap memaksakan diri ke pasar. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan Rizal putus sekolah hanya karena aku lemah." Rizal kecil, meski sering juara kelas, merasa malu. Suatu sore, ia berkata, "Bu, aku malu. Teman-temanku diantar naik mobil. Kenapa aku harus jalan kaki? Kenapa ibu harus jualan di pasar pakai pikulan? Aku malu, Bu." Ucapan itu menusuk hati Bu Aminah. Tapi ia hanya tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Nak, jangan lihat ibumu. Lihatlah masa depanmu. Ibu rela jadi apa saja, asal kau bisa sekolah tinggi. Suatu hari nanti, kau akan mengerti. Seorang ibu bisa menahan lapar, bisa menahan sakit. Tapi tidak ada yang lebih perih daripada mendengar anaknya malu memiliki dirinya." Tahun-tahun penuh keringat dan air mata akhirnya membawa hasil. Rizal, anak sematawayang Bu Aminah, berhasil masuk universitas negeri ternama di kota besar. Hari itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup Bu Aminah. Pagi itu, Bu Aminah berangkat ke kampus bersama Rizal. Dengan kebaya sederhana dan sandal jepit, ia ikut menghadiri acara penerimaan mahasiswa baru. Di tengah ribuan orang tua yang berpakaian rapi dan mewah, Bu Aminah tampak mencolok dengan kesederhanaannya. Beberapa orang berbisik, ada yang bahkan tersenyum sinis. Tapi Bu Aminah tak peduli, matanya berbinar menatap anaknya yang kini mengenakan alma mater biru, tanda ia resmi menjadi mahasiswa. Dalam hati, Bu Aminah berbisik, "Alhamdulillah, ya Allah, semua jerih payahku tidak sia-sia. Semoga anakku kelak bisa menjadi orang berguna." Namun kebahagiaan itu bukan tanpa pengorbanan. Untuk membiayai kuliah Rizal, Bu Aminah harus menjual semua perhiasan peninggalan suaminya. Cincin kawin yang dulu begitu ia jaga, kini berpindah tangan. Bahkan, ia rela menggadaikan sawah kecil yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Pernah suatu kali, ia tak punya uang untuk mengirim biaya bulanan. Malam itu, ia berdoa sambil menangis di sajadah. "Ya Allah, jangan biarkan Rizal kelaparan di perantauan. Jika harus, ambillah nyawaku, asal jangan putuskan langkah anakku." Keesokan harinya, rezeki datang. Ada tetangga yang meminta Bu Aminah membantu memasak untuk acara hajatan. Dengan upah seadanya, ia bisa mengirim uang ke Rizal. Meski sedikit, ia tetap menuliskan pesan singkat di surat kecil, "Nak, maafkan ibu. Hanya ini yang ibu bisa kirim."
gunakanlah baik-baik. Jangan pernah menyerah. Surat itu dilipat rapi, dikirim bersama uang lusuh hasil keringatnya. Rizal pun lulus dengan nilai yang cukup membanggakan. Saat wisuda, Bu Aminah kembali hadir. Ia duduk di bangku paling belakang, menggenggam erat kain jariknya. Matanya berkaca-kaca saat nama Rizal dipanggil ke panggung. Sambil menahan tangis, ia berkata lirih, "Nak, akhirnya kau sampai juga di titik ini. Semua yang ibu lakukan, terbayar sudah." Ketika Rizal mengenakan toga, dunia seakan berputar pelan. Di dalam hati Bu Aminah, kenangan masa lalu berkelebat. Saat ia menggendong Rizal yang masih bayi, saat ia menenangkan Rizal yang menangis karena lapar, saat ia berjalan menembus hujan demi membeli buku sekolah. Semua itu kini terbayar dengan kebanggaan yang tak ternilai. Tak lama kemudian, Rizal mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Gajinya cukup untuk mengubah kehidupannya. Bu Aminah bahagia bukan main. Ia sering berkata kepada tetangga dengan mata berbinar, "Alhamdulillah, anakku sekarang sudah bekerja di kota. Dia sukses, dia bisa membahagiakan ibu." Dalam hatinya, Bu Aminah mulai bermimpi. Mimpi sederhana, bisa melihat anaknya menikah dengan wanita baik, membangun keluarga harmonis, dan tetap mengingat ibunya di masa tua. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, Rizal memperkenalkan seorang wanita bernama Nadia. Cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga berada. Hari itu, Bu Aminah tersenyum lebar, meski di dalam hatinya ada rasa kecil, rasa takut, bahwa ia akan tersisih. Tapi sebagai seorang ibu, ia hanya ingin yang terbaik. "Nak, kalau memang dia pilihanmu, restu ibu selalu menyertaimu. Semoga rumah tanggamu kelak sakinah, mawaddah, warahmah." Hari pernikahan Rizal berlangsung meriah. Bu Aminah duduk di kursi sederhana, menatap anaknya yang tampak gagah dengan jas pengantin. Air matanya mengalir deras, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. "Ya Allah, akhirnya anakku menemukan pendamping hidup. Semoga ia tak melupakan ibu, yang sudah membesarkannya dengan segenap jiwa." Setelah menikah, Rizal mengajak Bu Aminah tinggal bersama mereka di kota. Bu Aminah begitu senang. "Alhamdulillah, aku tak lagi sendiri. Aku bisa melihat cucuku tumbuh, bisa membantu mereka." Di rumah itu, ia kembali berperan sebagai seorang ibu, memasak makanan kesukaan Rizal, merawat cucunya, mencuci baju, bahkan merapikan rumah. Meski tubuhnya sudah renta, ia tetap semangat. Setiap kali cucunya memanggil "Nenek", hatinya berbunga-bunga. Hari-hari awal terasa hangat. Bu Aminah yakin, inilah masa-masa indah yang ia impikan sejak dulu. Kasih seorang ibu tak pernah habis. Ia rela melepas segalanya demi kebahagiaan anak. Dan ketika anaknya berhasil, hatinya penuh syukur. Namun, seringkali kebahagiaan itu tak bertahan lama. Karena manusia mudah lupa, bahkan kepada orang yang paling berjasa. Awalnya, kehidupan di rumah baru itu terasa hangat. Bu Aminah begitu bahagia bisa melihat cucunya tumbuh setiap hari. Ia selalu bangun lebih pagi dari siapapun, menyiapkan sarapan untuk anak dan menantunya. Sambil mengaduk sayur di dapur, ia tersenyum. "Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan merawat Rizal meski ia sudah dewasa. Aku ingin membalas masa lalu, ketika aku tidak bisa memberinya kemewahan. Sekarang, biar aku yang mengurus semua, agar ia bisa fokus bekerja." Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah. Menantunya, Nadia, mulai menunjukkan rasa tidak suka. Pada awalnya hanya berupa lirikan, nada bicara yang dingin, atau ekspresi wajah yang berubah ketika Bu Aminah ikut campur dalam hal-hal kecil. Suatu siang, Bu Aminah sedang menyuapi cucunya di ruang tamu. Dengan lembut ia berkata, "Ayo, nak, makan yang banyak. Kalau tidak makan, nanti sakit. Nenek kasih sayang sekali sama kamu." Namun tiba-tiba, Nadia datang dengan suara agak keras, "Bu, jangan disuapin terus. Biar saya saja. Nanti anak saya manja kalau selalu ditemani begitu." Bu Aminah terdiam. Senyumnya memudar. Ia meletakkan sendok perlahan, lalu mundur dengan hati yang perih. "Oh, iya, nak. Maaf, ibu hanya ingin membantu." Sejak saat itu, Bu Aminah mulai merasa bahwa kehadirannya tidak lagi sepenuhnya diinginkan. Malam-malam berikutnya,
Saat keluarga makan bersama, Nadia sering menyindir. "Ibu, jangan terlalu sering masak dengan cara lama begitu. Rizal sekarang sudah kerja, sudah bisa makan makanan modern. Sesekali coba masakan restoran, Bu. Jangan sayur bening terus." Kalimat itu terdengar ringan, namun bagi Bu Aminah, rasanya bagai sembilu yang menusuk dada. Ia hanya bisa tersenyum kaku, lalu menjawab lirih, "Baiklah, Nak. Nanti Ibu coba belajar." Padahal, tangan tuanya sudah terbiasa dengan cara lama. Ia tahu anaknya dulu selalu lahap makan sayur bening buatannya, tapi kini, semua dianggap tak pantas. Suatu malam, dari balik pintu kamar, Bu Aminah mendengar Nadia berbicara dengan Rizal. Suaranya jelas penuh emosi. "Bang, aku capek. Kenapa Ibu harus tinggal di sini terus? Aku mau rumah ini untuk kita saja. Aku pengen privasi. Semua harus seizin Ibu, aku nggak bebas jadi istri di rumahku sendiri." Rizal terdiam cukup lama sebelum menjawab lirih, "Tapi, Nat, dia ibuku. Dia sudah tua. Dia sendirian di desa." Nadia mendengus kesal. "Ya terus kenapa? Dia bisa tinggal di sana. Kita bisa jenguk sesekali. Jangan sampai rumah tangga kita rusak gara-gara mertua. Aku nggak sanggup hidup begini, Bang." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hati Bu Aminah. Dari balik pintu, ia menutup mulutnya dengan tangan agar isaknya tidak terdengar. Air matanya jatuh membasahi lantai. "Ya Allah, apakah kehadiranku benar-benar menjadi beban? Aku hanya ingin dekat dengan anakku. Aku hanya ingin merawat cucuku. Kenapa hatiku terasa hancur seperti ini?" Pelan-pelan, pengaruh Nadia mulai terlihat. Rizal yang dulu penuh kasih, mulai menjaga jarak dengan ibunya. Jika dulu ia sering memeluk ibunya ketika pulang kerja, kini hanya sekadar menunduk. Jika dulu ia sering berbagi cerita, kini percakapan mereka dingin dan singkat. Suatu pagi, ketika Bu Aminah mencoba memberi nasihat, "Nak, jangan terlalu sering tidur larut. Kesehatanmu bisa terganggu." Rizal menjawab dengan nada kesal, "Ibu jangan terlalu ikut campur. Saya sudah dewasa. Tahu apa yang saya lakukan." Ucapan itu membuat hati Bu Aminah remuk. Ia hanya menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Meski ada suara tawa cucu, suara televisi, dan riuh keluarga, hatinya justru tenggelam dalam kesunyian. Setiap malam, ia berdoa di sudut kamar kecil yang diberikan padanya. "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jika aku memang menjadi beban, tunjukkan jalan terbaik. Aku hanya ingin mereka bahagia, meski tanpa aku." Hingga akhirnya, pada suatu sore, terjadi percakapan yang menjadi titik balik. Nadia berkata di meja makan dengan nada tak sabar, "Bang, aku sudah bilang, aku nggak betah kalau Ibu terus di sini. Aku pengen Ibu pulang ke desanya. Aku nggak bisa jadi istri yang baik kalau terus merasa diawasi." Bu Aminah yang kebetulan sedang lewat mendengar semuanya. Kali ini, ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia masuk, berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, kalau memang kehadiran Ibu mengganggu, Ibu rela pulang. Ibu tidak ingin menjadi duri dalam rumah tanggamu. Maafkan Ibu, kalau Ibu terlalu lama di sini." Rizal terkejut, wajahnya menegang. Tapi Nadia menunduk dengan wajah dingin, tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Malam itu, Bu Aminah mengemas pakaiannya sendiri. Dengan tas lusuh dan langkah lemah, ia bersiap kembali ke rumah tua di desa. Malam itu, langit di kota mendung. Rizal dengan wajah tegang mengantar ibunya pulang ke desa. Mobil melaju tanpa banyak percakapan. Hanya suara mesin dan hujan gerimis yang menemani perjalanan mereka. Bu Aminah duduk di kursi belakang, memeluk tas kecilnya yang lusuh. Matanya menatap kosong keluar jendela, menyaksikan lampu kota yang perlahan menghilang. Air matanya menetes, tapi ia usap cepat-cepat, takut terlihat oleh anaknya. Sesekali ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, mungkin inilah jalan terbaik. Aku tidak ingin menjadi duri dalam rumah tangga anakku. Meski hatiku sakit, aku harus rela. Aku harus ikhlas." Setibanya di rumah tua, Bu Aminah turun dengan langkah gontai. Rumah kayu itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Catnya terkelupas, jendela berdebu, dan halaman dipenuhi ilalang.
Ia berdiri di depan rumah, menoleh ke arah anaknya yang masih di dalam mobil. Dengan senyum yang dipaksakan, ia berkata lirih, "Nak, jagalah rumah tanggamu baik-baik. Jangan biarkan istrimu bersedih. Ibu tidak apa-apa di sini. Ibu bahagia, asal kau bahagia." Rizal menunduk. Kata-kata seakan tercekat di tenggorokannya. Ia ingin memeluk ibunya, ingin berkata, "Ibu, tetaplah bersamaku." Tapi entah kenapa, ia diam. Bibirnya hanya mampu mengucapkan pelan, "Iya, Bu, jaga kesehatannya." Mobil itu kemudian perlahan menjauh. Bu Aminah berdiri di depan rumahnya, melambaikan tangan dengan senyum samar. Tapi begitu mobil itu hilang di tikungan, senyumnya lenyap. Yang tersisa hanyalah isak tertahan. Hari-hari di desa kembali sunyi. Bu Aminah kini benar-benar sendiri. Ia membersihkan rumah tua itu seorang diri, menyalakan lampu minyak di malam hari, dan memasak secukupnya untuk dirinya. Kadang, ia duduk di kursi bambu di teras, memandang jalan desa yang sepi. Angin malam berhembus, membawa dingin yang menusuk tulang. Setiap kali mendengar suara motor lewat, hatinya bergetar. Ia berharap, itu Rizal yang datang menengoknya. Tapi motor itu selalu melaju begitu saja, bukan untuknya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan berdoa. "Ya Allah, ampuni anakku, jangan hukum dia karena dosanya padaku. Aku ikhlas, asal ia bahagia." Beberapa tetangga kadang singgah. Mereka heran, mengapa Bu Aminah pulang sendirian. "Bu, kenapa nggak tinggal sama anak di kota? Kan lebih enak, ramai." Bu Aminah tersenyum, meski hatinya terluka. "Ah, ibu kangen rumah tua ini. Lagi pula, anak di kota sibuk. Biar ibu di sini saja, lebih tenang." Tetangga mengangguk, meski sebenarnya mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Bu Aminah membuka lemari tua. Ia menemukan baju kecil Rizal ketika masih balita, kaos lusuh dengan gambar mobil-mobilan. Ia memeluk baju itu erat, menciuminya sambil menangis. "Nak, dulu kau selalu bilang gak bisa tidur tanpa pelukan ibu. Sekarang, bahkan sekadar menoleh pun kau enggan. Apa ibu ini sudah tidak berarti lagi bagimu?" Tangisnya pecah, memenuhi kamar yang sunyi. Seiring waktu, tubuh Bu Aminah semakin melemah. Seringkali ia batuk-batuk di malam hari. Tangan tuanya gemetar saat menuangkan air. Namun tak ada seorang pun yang menemaninya. Pernah ia pingsan di dapur karena kelelahan. Untung seorang tetangga menemukannya dan menolong. Namun ia hanya berkata, "Jangan bilang siapa-siapa. Aku nggak mau Rizal khawatir." Padahal dalam hatinya, ia rindu sekali diperhatikan anaknya. Meski begitu, setiap selesai sholat, doanya tetap sama. "Ya Allah, jangan biarkan anakku sengsara. Lindungi dia, kuatkan rumah tangganya. Kalau memang aku harus menanggung kesepian ini, aku rela. Asal anakku tetap bahagia." Kasih ibu, selalu rela berkorban, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia sanggup menanggung sunyi, sanggup menelan air mata, asal anaknya tetap tersenyum. Tapi, sampai kapan hati seorang ibu bisa bertahan? Beberapa tahun berlalu sejak Bu Aminah tinggal sendirian di rumah tua itu. Rambutnya semakin memutih, tubuhnya semakin ringkih. Namun, doa dan kesabarannya tetap sama, selalu memohon kebaikan untuk anak satu-satunya, Rizal. Namun takdir perlahan mulai membalikkan keadaan. Di kota, rumah tangga Rizal yang tampak bahagia mulai retak. Ningsih, istrinya, yang dulu begitu cerewet dan sering meremehkan Bu Aminah, kini berubah semakin dingin pada suaminya. Pertengkaran kecil sering terjadi. Mulai dari hal sepele, uang belanja, pekerjaan rumah, hingga cara Rizal mendidik anak mereka. Suara teriakan sering terdengar di rumah itu. "Kamu ini kepala keluarga atau bukan, Zal? Uang segini nggak cukup. Jangan-jangan kamu kasih ibumu lagi, ya?" Rizal terdiam, hatinya terasa tertusuk. Ia sadar, sejak ibunya dipulangkan ke desa, ia memang jarang mengirim uang. Tapi rasa bersalah membuatnya tidak berani membantah.
Suatu hari, badai besar benar-benar datang. Rizal yang bekerja di sebuah perusahaan swasta tiba-tiba terkena PHK. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat krisis. Hari itu, ia pulang dengan langkah lunglai, membawa selembar amplop berisi pesangon. Ia duduk di ruang tamu, menunduk tanpa suara. Ningsih langsung marah besar. "Apa? Kamu di PHK? Jadi kita hidup pakai apa, Zal? Anak kita sekolahnya siapa yang bayar? Rumah ini siapa yang cicil?" Suara bentakan itu membuat Rizal semakin tertekan. Ia hanya bisa menjawab lirih. "Aku akan cari kerja lain, Ning. Sabar ya." Tapi Ningsih tidak mau tahu. Ia mulai sering pergi, pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang. Hari yang paling menyakitkan akhirnya tiba. Rizal pulang lebih awal dari mencari pekerjaan, berharap bisa memperbaiki hubungannya. Namun ketika membuka pintu rumah, ia menemukan Ningsih bersama laki-laki lain. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia runtuh di depan matanya. "Ningsih, apa yang kamu lakukan?" Ningsih kaget, tapi kemudian dengan wajah dingin ia berkata, "Aku capek hidup miskin, Zal. Kamu gak bisa kasih aku apa-apa. Aku butuh laki-laki yang bisa menjamin masa depanku. Dan itu bukan kamu." Rizal terdiam, tubuhnya gemetar. Tangannya mengepal tapi hatinya hancur. Tak lama kemudian Ningsih benar-benar pergi meninggalkan rumah bersama pria itu. Ia membawa sebagian barang, meninggalkan Rizal dan anak mereka yang masih kecil. Kini, Rizal tinggal sendiri bersama anaknya. Ia yang dulu tega membiarkan ibunya pulang ke desa demi menuruti keinginan istrinya, kini justru ditinggalkan oleh istrinya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menatap kosong ke arah foto ibunya yang terselip di lemari. "Ibu, maafkan aku. Aku sudah durhaka padamu. Aku lebih memilih wanita yang kini meninggalkanku dan mengorbankanmu. Seandainya waktu bisa kukuter kembali, aku ingin menebus semuanya." Air matanya jatuh membasahi pipi. Hidup Rizal semakin sulit. Uang pesangon habis, pekerjaan baru sulit didapat. Anaknya sering menangis kelaparan. Kadang hanya nasi dengan garam yang bisa mereka makan. Rizal menatap anaknya dengan perasaan bersalah. "Nak, maafkan ayahmu ini. Ayah bahkan tidak bisa memberimu hidup layak." Di dalam hatinya, ia tahu hanya satu orang yang masih bisa menerimanya apa adanya, ibunya. Tapi rasa malu membuat kakinya berat untuk melangkah. Suatu malam, Rizal bermimpi. Ia melihat ibunya duduk di teras rumah tua, menatapnya sambil tersenyum, tapi senyumnya penuh luka. Dalam mimpi itu, ibunya berkata lirih, "Nak, pulanglah. Ibu tidak marah. Ibu hanya menunggu." Rizal terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Hatinya bergetar. Ia merasa Allah sedang menegurnya. Keesokan harinya, dengan sisa tenaga dan keberanian, Rizal mengajak anaknya untuk pergi ke desa. Ia tahu, ia tidak punya siapa-siapa lagi selain ibunya. Sepanjang perjalanan, hatinya berperang dengan rasa malu dan penyesalan. Bagaimana kalau ibu tidak mau menerimaku lagi? Bagaimana kalau beliau sakit hati? Aku memang pantas dibenci, tapi aku benar-benar sudah tak sanggup lagi. Mobil tua yang ia pinjam dari tetangga melaju perlahan menuju rumah tua tempat ibunya tinggal sendirian. Begitulah hukum kehidupan. Ketika kita menyakiti orang tua, terutama seorang ibu, maka dunia ini pun perlahan berbalik arah. Harta bisa hilang, pasangan bisa pergi, jabatan bisa runtuh. Dan di saat semua orang meninggalkan kita, hanya seorang ibu yang tetap menanti, meski hatinya sudah lama terluka. Sore itu, langit desa berwarna jingga.
Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, menciptakan bayangan panjang di jalanan tanah yang sepi. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak, menambah nuansa hening. Sebuah mobil tua berhenti di depan rumah kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang lelaki dengan wajah lelah, mata sembab, dan langkah berat. Dialah Rizal. Di sampingnya, seorang bocah kecil, anaknya, menggenggam erat tangannya. Bocah itu tampak kebingungan, menatap rumah tua dengan rasa asing. Rizal berdiri mematung di depan pagar kayu yang setengah roboh. Dadanya naik turun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ya Allah, apakah aku masih pantas mengetuk pintu rumah ini? Apakah aku masih pantas disebut anak? Pikirnya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh. Tok tok tok. Dari dalam terdengar suara langkah pelan. Lalu, pintu terbuka. Di ambang pintu berdirilah Bu Aminah. Tubuhnya kurus. Wajahnya penuh keriput. Tapi sorot matanya masih sama. Penuh kasih sayang. Sesaat, waktu seakan berhenti. Ibu dan anak itu saling menatap. Tak ada kata yang keluar. Hanya air mata yang mulai jatuh satu persatu. Rizal akhirnya berlutut di hadapan ibunya. Ia memeluk kaki ibunya erat-erat. Suaranya pecah oleh tangis. "Ibu, maafkan aku, Bu. Aku anak durhaka. Aku tega membiarkanmu sendiri. Aku lebih memilih istriku. Aku buta, Bu. Aku bodoh. Maafkan aku. Maafkan aku." Tangisnya mengguncang tubuhnya. Bu Aminah menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar perlahan membelai rambut Rizal, seperti dulu ketika ia masih kecil. "Nak, bangunlah. Jangan seperti ini. Ibu sudah lama memaafkanmu. Ibu tidak pernah marah. Ibu hanya rindu. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia." Rizal semakin terisak. Anak kecilnya ikut menangis melihat ayahnya berlutut di kaki neneknya. Bu Aminah akhirnya meraih anak itu, memeluknya erat. "Sini cucuku, kemarilah. Kau tidak salah apa-apa. Jangan takut. Nenek akan menjagamu." Malam itu, mereka duduk bertiga di ruang tamu sederhana. Lampu minyak menerangi wajah yang penuh air mata. Rizal bercerita dengan suara parau. Ia menceritakan semuanya. Kehilangan pekerjaannya, pengkhianatan istrinya, kesulitan hidup yang ia alami. "Bu, ini semua pasti balasan dari Allah karena aku telah menyakitimu. Aku lupa bahwa doa seorang ibu adalah kunci rezekiku. Aku terlalu buta oleh cinta dunia. Aku menyesal, Bu. Aku benar-benar menyesal." Bu Aminah mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengusap air matanya. Kemudian ia berkata pelan, "Nak, jangan salahkan takdir. Semua ini adalah pelajaran dari Allah, agar kau sadar, agar kau kembali. Ingatlah, hidup ini bisa hilang segalanya. Harta, jabatan, istri, teman. Tapi ibu tidak akan pernah pergi darimu, meski hatinya hancur." Kata-kata itu menusuk hati Rizal. Ia kembali menangis. Kali ini bukan hanya karena penyesalan, tapi juga karena rasa haru atas ketulusan ibunya. Sebelum tidur, Bu Aminah mengajak anak dan cucunya sholat berjamaah. Suasana rumah itu kembali terisi doa dan suara takbir setelah sekian lama hanya dihuni oleh sepi. Dalam doa panjangnya, Bu Aminah berkata, "Ya Allah, aku sudah tua. Jangan ambil aku sebelum kau ampuni dosa anakku. Aku ridho padanya, ya Allah. Ampunilah dia.
berikanlah jalan baru untuk hidupnya. Jangan biarkan dia jatuh lagi. Lindungi cucuku, jadikan ia anak yang berbakti. Ya Allah, biarlah semua sakitku Kau gantikan dengan kebahagiaan mereka. Doa itu membuat Rizal kembali menangis terisak. Ia merasa hatinya hancur sekaligus lapang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian. Dan disitulah letak keagungan seorang ibu. Meski anaknya durhaka, meski hatinya dihancurkan, ia tetap membuka pintu maaf. Ia tidak pernah menuntut balasan, tidak pernah menyimpan dendam. Cukup baginya melihat anaknya pulang, kembali dalam dekapan, meski hanya dengan air mata dan penyesalan. Malam semakin larut. Rumah tua Bu Aminah kini tidak lagi sunyi. Ada suara doa, ada tawa kecil cucu, ada percakapan hangat yang sederhana namun penuh makna. Rizal duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan keriput itu erat-erat, seolah tak ingin dilepas lagi. Matanya masih merah karena terlalu banyak menangis, tapi hatinya terasa lebih damai. Bu Aminah menatap anaknya dengan senyum yang tulus. Senyum seorang ibu yang telah melalui badai luka, tapi tetap mampu memancarkan cahaya cinta tanpa syarat. Di dalam hatinya, Rizal berbicara. Ibu, aku akhirnya mengerti. Tidak ada cinta yang lebih tulus di dunia ini selain cintamu. Aku bisa kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan. Tapi aku tidak boleh kehilangan doamu. Karena tanpa doa seorang ibu, hidupku bagaikan kapal tanpa arah. Aku berjanji, Bu. Mulai hari ini aku akan menjaga ibu sampai akhir hayatku. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan air mata penyesalan semata, melainkan juga air mata tekad. Sebelum tidur, Bu Aminah sempat berkata pelan kepada anaknya, "Nak, jangan pernah lagi engkau ulangi kesalahanmu. Ingatlah, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jangan pernah sakiti hatiku dan jangan pula kau sakiti hatimu sendiri dengan melupakan doa. Dunia ini sementara, Nak. Hari ini kau di atas, besok kau bisa jatuh. Yang abadi hanyalah kasih sayang, amal, dan doa." Kata-kata itu menancap dalam di hati Rizal. Ia tahu, malam itu adalah awal dari lembaran baru kehidupannya. Saudara-saudaraku, lihatlah kisah ini. Betapa besar kuasa doa seorang ibu. Betapa ngerinya akibat dari durhaka. Dunia bisa terbalik dalam sekejap, kebahagiaan bisa lenyap, dan kehormatan bisa hancur. Semua itu bukan semata karena takdir, tapi juga karena kita melupakan restu seorang ibu. Mungkin hari ini kita masih merasa kuat, sehat, mapan, bahagia bersama pasangan. Tapi jangan pernah lupa, ada seorang ibu yang dulu mengorbankan hidupnya, tidurnya, bahkan nyawanya demi kita. Kalau hari ini kita tega menyakitinya, siapa yang akan menjaga kita ketika dunia berbalik arah? Ingatlah, surga ada di telapak kaki ibu. Jangan tunggu sampai ia pergi untuk menyesali semuanya. Jangan tunggu sampai tanah menutup jasadnya, baru kita menangis menyesal. Peluklah dia selagi masih ada. Cium tangannya selagi masih bisa. Dengarkan suaranya meski hanya sekadar nasihat yang sederhana. Karena kelak, ketika ia sudah tiada, semua itu akan menjadi penyesalan paling besar dalam hidup. Kasih ibu sepanjang masa, tak pernah lekang oleh waktu, tak pernah pudar oleh jarak. Ia tetap mencintai meski disakiti. Ia tetap menanti meski dilupakan. Maka jangan pernah sekalipun kita durhaka padanya.
Karena dunia ini bisa kita cari, pasangan bisa kita ganti, harta bisa kita kumpulkan lagi. Tapi ibu hanya satu dan tak akan pernah terganti.